Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa berdiri sendiri, melakukan apa-apa sendiri, sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun. Tidak ada orang yang bisa melakukannya semuanya sendiri. Pasti harus melakukan interaksi sosial, ya, seperti itu. Nah, interaksi sosial itu sendiri artinya apa, gitu ya? Interaksi sosial itu adalah bagaimana manusia melakukan interaksi sosial itu karena memang sudah fitrah dari sananya, sudah fitrah dari Allahnya. Pada prinsipnya, pada fitrahnya manusia itu tidak akan mampu melakukan sendiri, dan secara fitrah manusia ada keinginan untuk melakukan hidup dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan kelompok dan kelompok yang lain, berbicara dengan yang lain, gitu ya, bekerja sama dengan yang lain. Itu adalah merupakan bagian daripada proses interaksi sosial, yaitu di sini disampaikan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya gregorius, ya. Gregorius itu adalah satu naluri yang untuk manusia ingin melakukan kehidupan bersama, melakukan bersama, ya, seperti itu. Nah, interaksi sosial ini dikatakan interaksi sosial manakala interaksi sosial itu ada timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ya, seperti itu. Contoh daripada individu dengan individu itu adalah misalnya ibu berbicara dengan antuna semua, antuna satu-satu di rumah, ya, maksudnya sendiri-sendiri, gitu ya. Itu namanya hubungan individu dengan individu. Kalau individu dengan kelompok, misalnya ibu berbicara dengan semua anak-anaknya, lebih dari 2 tentunya, ya, karena lebih dari 2 bisa lebih dikatakan banyak, ya. Nah, kalau kelompok dengan kelompok, misalnya PRT berbicara dengan seluruh perumahan blok A dengan blok B misalnya, ya. Mereka mengadakan acara bersama, gitu ya. Itu bisa dikatakan interaksi sosial kelompok dengan kelompok, ya, seperti itu. Kapan interaksi dikatakan interaksi? Itu ada syaratnya, ada 2, ya. Yang pertama ada kontak, yang kedua ada komunikasi, ya. Kontak itu sendiri berasal dari bahasa Latin, ya, dari bahasa Latin yang artinya berasal dari kalimat kon dan cum yang artinya bersama-sama, dan tengo artinya menyentuh. Artinya dalam satu kontak itu ada kegiatan bersama, saling berhubungan, saling menyentuh. Bukan saling menyentuh berarti kita kalau lagi kontak sosial dengan orang harus saling pegang-pegang gitu, enggak, ya. Jadi artinya mungkin sentuh dengan gerakan tubuh, dengan gerakan mata, gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi ada interaksi seperti itu, ya. Nah, terus kontak sosial ini dikatakan kontak sosial kalau terjadi respon, ya. Nah, kalau tidak ada respon berarti kontak sosialnya tidak berlangsung dengan baik, tidak ada interaksi di sana, ya. Jadi contoh daripada kontak sosial misalnya dengan cara berjabat tangan, ya, walaupun di masa pandemi ini kita tidak disarankan berjabat tangan dengan setiap orang apalagi tidak dikenal, ya. Ya, cukup dengan salam begini, ya, kalau dalam bahasa kita bilang salam Sunda, ya, seperti itu. Nah, itu ternyata juga ada banyak manfaatnya juga. Ternyata itu bisa mencegah penularan virus, ya. Kalau memang bersalaman itu rata-rata katanya kan sentuhan bisa dari tangan, ya, itu harus hati-hati. Walaupun ini adalah interaksi sosial, tetap kita harus jaga itu. Terus selanjutnya bisa dengan cara saling senyum, gitu ya, saling senyum. Rata-rata secara psikologi orang kalau diajak senyum pasti tersenyum walaupun tidak kenal, ya, walaupun tidak kenal pasti dia mau senyum walaupun kita nggak kenal, asal ya kita niat senyumnya senyum baik, ya, bukan senyum-senyum genit gitu kalau perempuan, ya, atau laki-laki senyum nakal misalnya, gitu ya, bukan seperti itu maksudnya. Terus ada tatap muka, Nah, dalam etika berbicara, dalam etika kontak, seharusnya saat kita berbicara dengan orang lain, kita disarankan untuk menatap, saling menatap. Itu berarti bukan matanya beradu mata, ya, bukan. Jadi kita disarankan misalnya lihat alisnya, gitu, lihat alisnya. Jadi saat kita mau fokus ke alisnya, kita tidak fokus ke hidungnya, tidak fokus ke matanya, ya. Jadi itu juga bagian, itu salah satu contoh daripada kontak sosial, ya, seperti itu. Terus
berdasarkan proses berlangsungnya ya. Berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial itu ada dua. Yang pertama primer, yang kedua sekunder ya. Yang primer itu bertatap muka langsung, ya, berbicara langsung, berjabat tangan langsung. Mungkin kayak sekarang kalian bisa melakukannya di rumah dengan ibu, dengan ayah, dengan adik dan seterusnya. Nah, kalau kita di kelas sekarang jarak jauh tidak bisa juga berjabat tangan gitu ya, seperti itu bertatap muka langsung. Berarti kita sedang melakukan kontak sosial tidak langsung atau sekunder ya. Kenapa dikatakan sekunder? Karena kita tidak langsung, ya kita melalui media ruang Zoom ini ya, ruang Zoom ini. Atau bisa juga lewat telepon, SMS, WA gitu ya, atau chat-chat yang lain lah, Antuna IG lah gitu ya, apalagi banyak yang bisa media Twitter lah gitu ya, seperti itu. Itu contoh komunikasi kontak tidak langsung. Terus selanjutnya komunikasi ya, komunikasi tadi kontak, sekarang komunikasi yang kedua. Komunikasi itu apa gitu kan, kita sering ngomong ya. Komunikasi yang baik gitu kan ya, berarti apa? Berarti penyampainya dengan benar, pesannya dari seseorang itu kepada yang lain tuh benar sampai gitu ya, secara langsung ya maupun tidak langsung ya. Jadi orang yang menyampaikannya itu disebut komunikator, orang yang menerima pesannya disebut komunikan ya. Seperti itu arti daripada komunikasi. Komunikasi ya bisa langsung, bisa tidak langsung. Mirip dengan kontak ya. Ya sekarang justru orang di masa pandemi ini apa-apa melakukannya tidak langsung ya justru. Ibu-ibu misalnya beli sayur, beli makanan, beli kebutuhan rumah tangga. Sekarang semuanya udah baik komunikasi tidak langsung semua ya, termasuk juga kalian di rumah lah pasti yang melakukan itu. Mungkin pengen makan, beli GrabFood atau apa, pesan apa lah, itu termasuk komunikasi tidak langsung. Terus ciri-ciri sosial itu, ciri-ciri interaksi sosial itu seperti apa? Ya, dikatakan ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adanya kontak sosial dan komunikasi. Ya. Jadi ada bangun, ada interaksi yang tadi, entah itu jabat tangan, entah itu komunikasi, ya seperti itu. Itu berarti kalau terjadi komunikasi berarti dikatakan interaksi sosialnya terjadi. Lalu yang kedua tidak sendirian, dia harus 2 orang atau lebih, ya 2 orang atau lebih. Kenapa? Bisa nggak sih Bu sendirian kita melakukan interaksi sosial? Ya bisa, berarti kategorinya interaksi sosialnya yang tidak langsung, lewat handphone, misalnya lewat. Sekarang surat juga udah jarang ya orang kirim surat ya. Lebih seringnya lewat pesan, nanti WA, SMS, dan seterusnya ya seperti itu. SMS pun mungkin udah jarang ya sekarang. Lewat Messenger misalnya, nah itu kayak gitu ya. Terus bersifat timbal balik dan berkesinambungan. Biasanya kalau orang sudah melakukan interaksi sosial itu tidak cukup sekali ya. Dia ada misalnya gini, pergi ke tempat acara nenek misalnya ya. Di sana pastilah nggak cuma duduk salaman sama nenek terus diem gitu ya, nggak seperti itu. Pasti ngobrol, pasti melakukan kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Pasti dan itu rutin lagi, kadang setahun lagi mungkin balik lagi ke sana kalau yang pulang setahun sekali misalnya. Itu suatu interaksi sosial. Semakin sering kalian melakukan interaksi sosial, semakin banyak teman-teman kalian ya. Bahkan di zaman era sekarang ini, di zaman era digital, salah satu kalau mau bisnis banyak juga usia-usia sekolah itu melakukan bisnis online. Salah satu aset dalam membangun bisnis itu adalah dengan memperbanyak kontak komunikasi, dengan memperbanyak hubungan timbal balik dengan teman-teman, rekan-rekan dan seterusnya ya, seperti itu. Di dalam interaksi sosial juga tidak boleh sembarangan, apalagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, bagi kalian sebagai santri dan santriwan ya, harus menyesuaikan norma dan dalam bentuk-bentuk interaksi tersebut. Norma-norma yang ada dijaga, adab-adabnya dijaga, walaupun mungkin di media sosial tidak ada orang tua yang pantau misalnya. Jadi kalau ibu pernah baca satu grup ya bahasa anak-anak pondok gitu ya, di dalam chat-chatnya itu seperti bukan anak pondok, berarti apa? Dalam komunikasi tidak menggunakan norma ya, menggunakan bahasa yang sekarang sedang ngetren gitu. Ibu juga baru tahu gitu, misalnya bahasa anjay lah, apalah, itu kan bukan bahasa santri ya, itu bukan bahasa santri, itu adalah tidak sesuai dengan norma adab berkomunikasi. Jadi tetap Antuna mau langsung tidak langsung, lakukanlah interaksi itu dengan sesuai dengan norma atau akhlak ya, adab, akhlak yang ada ya. Jadi beradablah sebelum berilmu, karena punya ilmu
tanpa beradab nggak akan ada manfaatnya. Jadi lebih baik beradab dulu baru berilmu. Syukur DHK kenapa dibina dua-duanya, beradab dan berilmu. Ya dua-duanya sama-sama dibina ya seperti itu. Terus selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial ini mirip dengan yang tadi. Ada tujuan ya, Ibu tambahkan ada tujuan. Jadi kalau dalam berinteraksi pun Antuna atau kalian ya antum semua Iwan Awad juga kalau mau ngobrol misalkan tujuannya apa, tetapin dulu mau ngobrol apa, taunya lama ngobrol di chat misalnya di Instagram atau di mana gitu ya, tahu-taunya tujuannya nggak tercapai, kita mau bahas apa lupa gitu ya. Jadi tujuannya dulu dicapai. Biasanya kalau komunikasi orang penting dari awal sudah disampaikan maksud tujuannya apa Pak gitu ya. Nanti dibicarakan setelah ice breaking atau basa-basi dan seterusnya baru disampaikan tujuannya apa gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya polanya seperti apa interaksi ya. Tadi udah dibahas sedikit, ini pengulang dari judulnya. Itu ada interaksi antar individu, ada interaksi antar individu dengan kelompok, ada kelompok dengan kelompok ya, seperti itu. Mungkin tidak perlu dicontohkan lagi ya karena tadi sudah disampaikan. Terus selanjutnya faktor apa aja yang bisa terjadinya interaksi sosial. Ada seorang ahli sosiolog bernama Bapak Sarjono Sukanto, di tahun 1989 beliau menyampaikan dalam bukunya itu bahwa salah satu bisa atau beberapa di bawah ini bisa menyebabkan orang melakukan terjadi interaksi. Contohnya apa? Sugesti ya, sugesti. Sugesti itu apa? Contoh sederhana aja ya, nanti ada di buku penjelasannya. Jadi sugesti itu orang misalnya pergi ke dokter mau berobat. Bisa kalau orang berobat itu karena keyakinan ya, maunya ke dokter ini, ke dokter gigi ini, ke dokter mata ini, walaupun orang bilang mahal, mungkin karena sudah yakin bagus dia datangi. Nah, kenapa dia datangi? Karena dirinya sudah tersugesti bahwa ke dokter itu bisa sembuh, gitu ya. Padahal memang yang menyembuhkan adalah izin Allah ya tentunya, tapi memang kita perlu ikhtiar dengan maksimal dengan orang yang tepat, gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya bisa juga imitasi. Imitasi itu bagian daripada interaksi sosial. Imitasi itu jadi contoh, meniru-niru perilaku orang lain. Meniru-niru perilaku orang lain, terus tapi dia sebatas suka aja gitu loh. Sebatas suka, sebatas suka, jadi dia misalnya contoh, anak-anak sekarang niru penyanyi ya, niru penyanyi, misalnya niru apalagi artis, cara rambutnya, cara makannya, itu namanya imitasi ya. Seperti makannya harus mungkin gaya makannya itu contoh ya imitasi. Atau cara berpakaiannya, mungkin banyak sekarang orang pakai artis yang diidolakannya pakai anting sebelah, ikut pakai anting sebelah, juga bisa juga disebut dengan imitasi. Imitasi itu kalau bahasa itu ya palsu ya, tidak sesuai dengan aslinya, itu namanya imitasi. KW ya. Terus selanjutnya identifikasi. Identifikasi itu lebih dalam lagi daripada imitasi. Jadi kalau imitasi hanya niru-niru saja, dia tidak sampai mendalam lah boleh dibilang. Tapi kalau identifikasi itu mengaklamasikan dirinya bahwa saya tuh dia gitu loh. Saya tuh dia tuh seperti saya atau saya seperti dia gitu ya, misalnya gitu. Jadi dulu ada ibu punya teman waktu sekolah, ada orang tergila-gila film India misalnya. Orang kalian mah pasti nggak suka ya film India ya. Anak sekarang ibu lihat senangnya drakor gitu ya, benar nggak? Nah, yang senyum-senyum berarti ngeramin. Terus selanjutnya sampai dia ganti namanya jadi ganti Rajib kalau nggak salah ya. Terus baju-bajunya dia kemana-mana kayak film kayak si Rajib itu gitu ya. Dan memang dia punya postur tubuh tinggi, badan, mukanya, hidungnya apa memang dia mancung, terus muka-mukanya hitam-hitam gitu kayak orang India lah ya. Dia mengidentifikasi bahwa dia itu adalah artis itu. Nah, itu contoh identifikasi yang tidak baik ya, tidak perlu dicontoh. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi diri adalah tokoh-tokoh, misalnya sekarang lagi rame nih kelompok hijrah gitu ya, anak muda hijrah. Nah, itulah ikut-ikutlah mereka, artis yang hijrah gitu ya. Bolehlah Antuna identifikasi mereka, cara kerudungnya, mungkin kalau yang akhwat gitu ya. Kalau yang ikhwan cara apa ya? Cara berpakaian netral ya. Kalau akhwat yang ketara banget gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya simpati juga bisa menjadikan terjadinya interaksi ya. Kalau sekarang kan ada simpati M3XL itu bukannya. Itu kuota-kuota ya. Kalau ini simpati maksudnya gini. Ada kasus nih di sekarang ini kan Palestina nih lagi digempur ya, habis-habisan lagi ya. Sampai kemarin ibu nggak tega ngelihatnya ada sharean YouTube dari orang gitu kan, sharean WA video anak
Palestina ayahnya disiksa di depan anaknya sendiri. Walaupun ibu nggak kenal, ibu kasihan gitu ya. Ibu kasihan, nah itu berarti namanya simpati ya. Sampai diviralkan, divideokan, difotokan kurang ajarnya gitu ya. Seperti itu di depan anak dan istrinya, bapaknya disiksa oleh Israel gitu ya seperti. Nah, kita harus simpati gitu ya, harus simpati. Nah, berlanjut yang lebih dalam lagi empati gitu. Kalau empati berarti kita nggak cuma simpati kasihan sama Palestina, kita lakukanlah donasi mungkin semampu mungkin setiap bulan, mau donasi semampu lah, mau 10.000 mau 20.000 kita tabung gitu ya, setelah banyak kita kasih ya. Ibu cukup terharu juga ya, ada seorang ibu cerita ada seorang anak nabung udah sampai 5-6 juta gitu, ternyata semuanya donasiin buat Palestina. Luar biasa banget ya seperti itu. Terus apalagi motivasi ya, yang terakhir motivasi. Motivasi juga bisa bagian daripada interaksi sosial. Jadi motivasi itu gimana? Seseorang itu memberikan kayak semacam nasihat, semangat, supaya orang bisa jauh lebih baik, atau supaya orang bisa sesuai dengan harapannya. Nah, maka dimotivasilah gitu ya, misalnya gitu. Misalnya apa ya? Seorang anak sekolah lagi malas belajar, berarti harus saling memotivasi antar teman minimal. Apalagi sekarang kalian tidak ada di asrama, ustazahnya jauh, adanya orang tua. Mau nggak mau Antuna harus minta motivasi dari orang tuanya masing-masing. Kalau tidak dari orang tuanya masing-masing, saling memotivasi dari teman-temannya. Jangan berteman itu yang tidak ada manfaatnya. Kalian ambil interaksi dengan mereka yang ada manfaatnya. Jauhi teman-teman yang membawa mudorot ya, yang membawa maksiat misalnya, jangan gitu ya. Jadi cari teman yang bisa memotivasi kita dalam hal apapun. Kalau ibu pribadi misal ya tidak harus motivasi diomongin. Kita misalnya pergi ke rumah orang, kita liatin aja, kita amati di keluarganya, oh masya Allah ya gitu ya. Jadi kita punya casan sendiri setelah kita pulang, oh kita begini gitu ya, seperti itu. Sekarang banyak juga motivasi mungkin dari tausiah kalau secara agama. Nah, kalau secara belajar ya, Anda cari komunitasnya sendiri ya, teman-teman yang bisa diajak belajar. Itu aja materi siang ini. Mohon maaf kalau ada salah. Insya Allah semoga kalian bisa jauh lebih semangat karena ini adalah materi terakhir, kedua dari terakhir jelang PAS. Insya Allah ada satu materi lagi yang Ibu sampaikan untuk materi PAS. Jadi materi PAS ini Ibu sampaikan bahwa untuk bab 1 semua, bab 2 A dan B saja. Nanti panitia dari pengajaran akan menyampaikan batasan-batasan mengajar. Ibu yakin kalian bisa, kalian semangat, kalian harus jauh lebih semangat lagi belajarnya, mumpung di era online Antuna bisa belajar juga cari-cari dari media-media yang lain ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.